Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Setiawan dari Prodi Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari kelas 3D. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Master Coding karya dari A.F. Saiful Rahman. Pada review kali ini saya akan fokus pada bab 2, yaitu pengenalan dasar HTML. Pengenalan peran HTML dalam website. Apa sih itu HTML? Ketika Anda mendesain halaman website, yang menjadi bahasa dasar dalam pembuatan website adalah Hypertext Markup Language atau dikenal dengan HTML. Dalam pemrograman, HTML merupakan bahasa authoring yang digunakan untuk membuat dokumen halaman web. Dengan menggunakan HTML, pengembang website dapat mempersiapkan struktur konten untuk dikirimkan ke web browser. Penting untuk diingat bahwa HTML bukanlah bahasa pemrograman, tetapi HTML termasuk dalam bahasa markup yang terdiri dari serangkaian elemen atau tag yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai komponen dokumen, seperti judul, paragraf, gambar, dan konten lainnya. Ya, di sini kita selanjutnya akan mengenali struktur atau bagian dari HTML. Pada bagian ini akan ditunjukkan struktur dasar yang umum digunakan dalam pembuatan dokumen HTML. Struktur dasar ini membantu dalam mengatur dan menyusun konten halaman web dengan cara yang terstruktur, mudah dimengerti oleh browser serta mesin pencari. Terdapat berbagai jenis elemen atau tag HTML, di mana setiap elemen memiliki tujuan yang berbeda-beda. Adapun penjelasan setiap bagian elemen diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada type HTML. Tag ini adalah deklarasi tipe dokumen yang berperan untuk memberitahu browser bahwa halaman tersebut menggunakan standar HTML terbaru. Yang kedua ada HTML. Elemen HTML sendiri disebut elemen root karena berisi semua elemen dalam dokumen. Peran tag HTML menyatakan awal dan akhir dari dokumen HTML. Yang ketiga ada head. Elemen head ini berperan untuk menangani dokumen yang tidak dirender sebagai bagian dari konten, seperti judul, style sheet, script, dan metadata. Selanjutnya ada title. Elemen ini untuk menetapkan judul yang muncul di tab browser tempat halaman dimuat. Selanjutnya ada body. Elemen body berisi segala konten yang ingin ditampilkan pada halaman website. Selanjutnya di sini kita akan mengenali atribut-atribut dari HTML. Setelah memahami elemen HTML, ternyata masih terdapat item yang bisa ditambahkan pada tag yang disebut dengan atribut. Atribut adalah informasi tambahan yang diberikan kepada elemen HTML untuk memberikan pengaturan, perilaku, atau karakteristik tertentu. Setiap tag HTML dapat mempunyai satu atau lebih atribut. Yang pertama ada atribut href dari tag A untuk menunjukkan URL halaman yang dituju oleh tautan tersebut. Yang kedua ada atribut width dan height dari tag img atau image untuk menentukan ukuran gambar. Yang ketiga ada atribut style. Atribut style sendiri digunakan untuk menambahkan gaya pada suatu elemen seperti warna, font, ukuran, dan lainnya. Yang keempat ada atribut lang dari tag HTML untuk mendeklarasikan bahasa halaman web. Yang kelima ada atribut title, digunakan untuk menyediakan teks atau informasi tambahan yang akan muncul saat pengguna mengarahkan kursor mouse ke elemen tertentu. Ya, di buku ini kita juga bisa membuat elemen paragraf.
bisa dalam buku ini kita bisa membuat elemen list seperti list berurut, list tidak berurut, membuat elemen link, menambahkan elemen gambar, membuat elemen table, dan bisa membuat elemen formulir. Misal kesimpulan apa orang pun? Iya, kesimpulannya apa kelebihan buku ini? Iya, ya kesimpulannya buku ini sangat bagus Ya mungkin untuk pemula. Iya. Ya mungkin ya mungkin cukup sekian dari saya untuk mereview buku ini. Menurut saya buku ini cocok atau bagus untuk pemula yang mau belajar coding. Menurut saya kelebihan bab 2 dalam buku ini adalah yang pertama, bahasanya sederhana dan tidak membingungkan, cocok untuk pemula. Yang kedua, contoh kode ditulis dengan rapi dan mudah diikuti. Yang ketiga, penulis menjelaskan konsep HTML dari nol sehingga pembaca yang belum pernah belajar coding tetap bisa memahami. Yang keempat, materi disusun secara bertahap dari pengenalan hingga praktik dasar. Dan selanjutnya ada kekurangan. Namun menurut saya bab 2 bisa lebih baik lagi jika ditambahkan lebih banyak latihan soal atau studi kasus sederhana agar pembaca bisa lebih aktif dalam belajar. Meskipun begitu, secara keseluruhan materi yang disampaikan sudah cukup jelas dan padat. Sebenarnya penutup itu main pun. Assalamualaikum dari saya. Assalamualaikum. Untuk sekian video, maaf kalau Ya. Sekian dari saya. Sekian review singkat saya terhadap buku ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian review singkat dari saya untuk mereview buku ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.